warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan aku Siti Nazarina. Hari ini aku akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari mikroskop sehingga dapat bekerja maksimal ya teman-teman, dapat memperbesar suatu objek dengan maksimal. Nah, oleh karena itu simak terus di video aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, let's start the explanation of principle of microscope. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa mikroskop merupakan suatu alat optik yang digunakan untuk memperbesar ya, untuk memperbesar suatu objek. Artinya kalau misalnya objeknya itu kecil, maka dengan adanya mikroskop objeknya itu dapat diperbesar. Nah, pertanyaannya itu adalah sebenarnya bagian dari mikroskop itu apa aja sih? Nah, berikut adalah bagian dari mikroskop. Nah, seperti yang telah kita lihat pada gambar di atas ya, di pojok kiri, ini merupakan bagian-bagian daripada mikroskop yang bisa kita amati bersama. Ini bagian-bagiannya ada beberapa, ada lensa, kemudian ada meja untuk peletakan objek, kemudian ada kaki mikroskop, kemudian ada pemutar, kemudian ada ini merupakan bagian-bagian yang penting sebenarnya dari mikroskop. Tanpa adanya alat-alat seperti ini, maka mikroskopnya tidak akan bekerja dengan baik. Namun, dalam pembelajaran kita yang paling sering digunakan atau yang paling krusial itu adalah si lensa. Kenapa harus lensa? Karena berbicara mikroskop merupakan alat optik. Berarti kita pasti bermain dengan lensa, kemudian kita pasti bermain dengan penglihatan atau jarak bayang dari suatu objek, sehingga pada mikroskop ini dia seperti loop, yaitu memperbesar. Namun kalau mikroskop ini tuh lebih besar daripada si loop, karena di sini kita menggunakan dua lensa, di mana lensa yang dekat dengan mata kita dan lensa yang dekat dengan objek. Atau ada dua lensa ya, yang seperti saya bilang tadi. Di sini ada lensa cekung, atau bukan lensa cekung deh, di sini ada lensa objektif ya, lensa objektif dan lensa okuler. Nah, lensa objektif ini lensa yang dekat dengan si objek atau di atas piringan objek, sedangkan lensa okuler adalah lensa tempat kita melihat nih, lensa yang dekat dengan bola mata kita. Nah, seperti yang terlihat di skema di samping ini, teman-teman bisa melihat ini merupakan ini ada yang melihat di sini, kita membalik ya. Di sini biasanya juga lensa ini di buku-buku juga dibuat terbalik, di buku-buku referensi, sehingga kita membuat bentuk skemanya seperti ini. Sebenarnya sama aja, mau lensa okuler duluan digambar atau lensa objektif itu nggak ada masalah sebenarnya. Teman-teman juga bisa buat ya skema tersendiri. Namun yang teman-teman harus perhatikan adalah nantinya bagaimana prinsip dari si mikroskop ini. Nah, berikutnya kita akan membahas prinsip kerja daripada si mikroskop. Nah, teman-teman, ini adalah yang udah kita buat ya skemanya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat di sini ada L ya, ada L. Itu merupakan jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler. Nah, jarak ini kan kalau misalnya di mikroskop itu bagian lensa objektif itu kan di bawah nih, di bawah ya kan. Kalau lensa okulernya di atas, yaitu ketika kita melihat. Nah, ini merupakan jaraknya L ya. Di sini ada L, namun di buku-buku lainnya juga ada yang membuat D, ada yang membuat X. Itu terserah teman-teman. Itu merupakan variabel untuk jarak sebenarnya. Sebenarnya teman-teman bisa buat apa aja sih, itu enggak masalah selama teman-teman paham. Ini L merupakan jarak, atau nantinya S atau apapun itu. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya ini merupakan, nah ini benda yang telah diletakkan ya teman-teman, yang telah diletakkan atau objek di depan lensa objektif. Pertanyaannya, kenapa harus benda ini diletakkan di depan lensa objektif? Nah, karena lensa objektif ini memang dia tuh tempatnya untuk memperbesar ini. Dia biasanya di mikroskop itu ada 3 lensa ya objektif, sehingga objeknya itu dapat diperbesar, sehingga kita dapat melihat si benda di lensa objektif tersebut. Nah, teman-teman, seperti yang telah kita lihat ya pada slide, itu benda yang diletakkan di depan lensa objektif ya teman-teman. Di situ juga ada fokus ya, fokus objektif. Artinya nantinya benda di situ akan dipantulkan ya, atau akan dibentuk bayangan oleh si lensa objektif
di situ ada sedikit jarak ya teman-teman, sedikit jarak. Nah, kemudian bayangan yang akan dibentuk itu adalah nyata, terbalik, diperbesar. Jadi teman-teman nggak usah heran kalau misalnya ada di praktikum biologi seperti itu. Ada benda diletakkan, misalnya sel ya, sel itu akan terbentuk. Sebenarnya bayangannya itu terbalik teman-teman. Yang teman-teman lihat itu terbalik karena di lensa objektif ini pembentukan si bayangan itu atau pembentukan si objek itu, ya kan teman-teman, nyata, kemudian terbalik ya, terbalik, gambarnya itu terbalik dan diperbesar. Serta nanti bayangan itu akan jatuh ya di depan, di antara lensa objektif dan lensa okuler. Nah, di situ bayangan itu akan menjadi benda bagi si lensa okuler. Kemudian benda bagi si lensa okuler ini akan dihasilkan lagi ya bayangannya itu setelah jatuh bayangan dari objek ke lensa objektif, kemudian akan dibentuk bayangan nyata, kemudian terbalik dan diperbesar, kemudian di depan si lensa objektif atau di antara fokus objektif ya, biasanya kita juga menyebut dengan fokus objektif. Benda nantinya akan menghasilkan objek terakhir yang akan dihasilkan oleh benda bayangannya itu adalah maya, tegak dan diperbesar, sehingga benda yang kita lihat menjadi maya, tegak dan diperbesar itu pada lensa okuler, sehingga kita dapat melihat dengan jelas bayangan tersebut. Namun ingat teman-teman, bayangan atau objek dari si benda tadi itu berbalik. Jadi yang teman-teman lihat itu terbalik. Misalnya si mitokondria yang teman-teman lihat berada di atas, sebenarnya itu berada di bawah pada sebuah sel. Karena lensa objektif yang membentuk bayangan si benda itu adalah terbalik. Nah, seperti itulah prinsip atau cara kerja daripada si mikroskop. Ada dua lensa yang mempengaruhi, yaitu lensa okuler dan lensa objektif, di mana lensa okuler menghasilkan bayangan maya, tegak dan diperbesar ya teman-teman. Saya selalu agak kebolak-balik, maya, tegak dan diperbesar pada lensa okuler, sedangkan pada lensa objektif atau lensa yang dekat dengan benda itu akan menghasilkan bayangan terbalik, nyata dan diperbesar. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus nih yang akan digunakan pada saat melakukan pencarian dari berapa besar sih lensa ini akan objek ini akan dibesarkan oleh si lensa nantinya. Karena kita bermain dengan dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, maka tidak mengherankan jika kita memiliki dua perbesaran, yaitu di sini ada perbesaran objektif dan perbesaran okuler. Namun ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Kalau misalnya di lensa okuler itu, karena dia bersifat seperti loop ya teman-teman, seperti loop, dia itu memiliki dua rumus, yaitu berakomodasi dan mata tidak berakomodasi, sehingga ada sedikit perbedaan antara yang berakomodasi itu bagaimana dan yang tidak berakomodasi itu bagaimana. Nah teman-teman, ini merupakan rumus dari perbesaran lensa objektif, di mana minus S aksen OB per SOB. Nah, minus ini merupakan karena terbalik tadi, ingat teman-teman, bayangan yang dihasilkan itu adalah terbalik ya, terbalik, nyata dan diperbesar, sehingga di sini minus. Kemudian S aksen ini merupakan jarak antara objek ke lensa. Artinya fokus tadi kan ada jarak ya teman-teman. Ini merupakan jarak objeknya atau jarak objektifnya, jarak objek dari yang kita amati. Kemudian di sini ada SOB, ini merupakan jarak benda ke lensa objektif. Sedangkan S aksen itu merupakan jarak ataupun bayangan si objektif. Sedangkan SOB jarak benda ke lensa ya teman-teman, jarak benda ke lensa itu untuk perbesaran lensa objektif. Sedangkan perbesaran lensa okuler itu terbagi menjadi dua. Di sini ada yang berakomodasi seperti yang teman-teman lihat sendiri. Ini rumusnya. Kemudian ada yang tidak berakomodasi. Untuk yang berakomodasi SN diper FOK. SN ini titik terdekat ya teman-teman, titik terdekat kita melihat itu 25 cm. Titik terdekat lensa okuler, maksudnya tadi titik terdekat lensa okuler itu 25 cm, sehingga ini memang ketentuan. Jadi teman-teman harus menggunakan 25 cm ini. Jadi SN
per FOK, yaitu fokus lensa okuler. Kemudian ini untuk yang tidak berakomodasi, sedangkan untuk yang berakomodasi SN per FOK ditambah dengan 1. Nah, begitu teman-teman. Teman-teman, ini merupakan salah satu contoh soal yang akan kita bahas ya. Diketahui FOB atau fokus lensa objektif itu bernilai 12 mm. Kemudian fokus lensa okuler itu 5 cm dan jarak objektif itu 15 mm. Ditanya nih, apa sih yang disuruh selesaikan? Tentukan M total. Ini artinya perbesaran ya teman-teman. M itu merupakan perbesaran total untuk si lensa yang tidak berakomodasi dan yang berakomodasi maksimum. Nah, dari yang telah bunyi soalnya ini ya, dari yang telah kita ketahui, di sini diketahui FOB, kemudian FOK, kemudian SOB atau jarak objektif benda terhadap jarak objektif atau jarak benda terhadap si lensa. Nah, yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu S-aksennya. S-aksen ini merupakan jarak objektif ya teman-teman. Ingat ya, beda SOB dengan S-aksen OB. Nah, jadi untuk mencari S-aksen OB kita dapat menggunakan rumus umum untuk lensa, yaitu 1 per S-aksen OB sama dengan 1 per FOB kurang 1 per SOB, yaitu 1 per 12 ya, 1 per 12 dikurangi 1 per 15 sama dengan 1 per 60 mm. Nah, sedangkan yang kita perlukan adalah S-aksen atau jarak objektif, sehingga kita mendapatkan hasil 60 mm, sehingga S-aksen OB itu adalah 60 mm. Nah, selanjutnya kita akan mencari MOB atau perbesaran objektif. Nah, perbesaran objektif ini yaitu dapat kita cari dengan S-aksen OB per SOB, sehingga 60 per 15 itu adalah 4 kali, sehingga perbesaran pada mikroskop ini merupakan 4 kali pada lensa objektif. Kemudian selanjutnya untuk tidak berakomodasi ya. Ingat, ini untuk yang tidak berakomodasi, rumusnya itu adalah SN per FOK, sehingga ingat SN itu teman-teman 25 cm. Biasanya di soal itu tidak akan disebutkan SN karena ini merupakan ketentuan dan dianggap kita udah paham nih berapa sih SN dari mikroskop, sehingga didapatlah 25 cm diberikan 5 cm dapatnya 5 kali. Kemudian untuk yang berakomodasi tinggal ditambahkan 1 saja, yaitu 25 per 5 tambah 1 dapatnya 6 kali. Sehingga M total untuk yang tidak berakomodasi adalah MOB kali MOK, MOB dapat 4 ya, MOK nya 5 berarti 20 kali, dan untuk yang berakomodasi dapatnya 24 kali. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari aku tentang cara kerja dari mikroskop. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga bermanfaat bagi aku pribadi tentunya. Dan aku minta maaf apabila ada kesalahan. Semoga ini dapat dikoreksi oleh teman-teman juga nantinya, sehingga dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang lain. Aku Siti Nazrina pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.